Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dengan NPM 22041040 133. Kali ini kita akan membahas soal tentang menghitung reaksi tumpuan menggunakan metode grafis. Ini ada soal sebuah struktur rangka batang dengan beban seperti tergambar. Diminta untuk menghitung reaksi tumpuan menggunakan metode grafis. Sebelum kita mulai membahas soal menghitung reaksi tumpuan menggunakan metode grafis ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam mengerjakannya. Yang pertama yaitu skala. Skala di sini ialah 1 ton banding 1 cm. Bisa juga skala yang kita gunakan ialah 1 ton banding 2 cm, tergantung kertas yang kita pakai. Kalau kertasnya lebih besar, kita bisa menggunakan skala 1 ton banding 2 cm. Jadi yang kedua ialah kemiringan garis, di mana kemiringan garis ini nanti mempengaruhi bentuk dari metode grafis yang kita buat nantinya. Di sini ada gambar. Gambar ini ialah beban rangka batang ini dipindahkan pada gambar ini. Di sini P1 2 ton, kita pindahkan sini P1 2 ton, 2 ton menjadi 2 cm, P2 4 ton menjadi 4 cm, P3 2 ton menjadi 2 cm, P4 3 ton menjadi 3 cm, P5 1 ton menjadi 1 cm. Kita tentukan satu titik menjadi titik acuannya dan kita beri garis hubung untuk setiap titiknya. Titik acuan ini bisa dimanapun, terserah. Jadi kita beri garis hubung di setiap beban ini. Selanjutnya ialah kita menentukan grafisnya. Jadi kita pindahkan garis yang kedua ini dalam gambar ini. Kenapa garis yang kedua ini? Kenapa tidak yang pertama? Karena garis yang pertama ini nanti dan yang terakhir ini ialah untuk menutup garis ini, untuk menentukan titik resultannya nantinya. Jadi yang perlu kita perhatikan tadi ialah kemiringan garis. Jadi kemiringan ini harus sesuai. Kemiring yang ada di sini harus sesuai nantinya ke dalam gambar ini. Nah, selanjutnya kita pindahkan garis yang ada di gambar ini ke dalam gambar ini. Perlu kita perhatikan yang tadi ialah kemiringan. Jadi kemiringannya harus sesuai. Nah, jadi kemiringannya yang ada di sini harus sesuai yang di sini. Beban yang pertama sudah dapat grafisnya. Lalu kita cari beban yang kedua. Kita beri warna yang berbeda. Maksud memberi warna di sini untuk membedakan garisnya saja. P2 ini garisnya lurus.
kita harus sesuai skala, lalu mencari P3 nya. P3 di sini sudah dapat ya, sesuai kemiringan ini, pindah ke sini, lalu kita pindahkan yang P4 nya ini kemiringannya, kita lihat dari sini. Nah, sesuai. Lalu kita pindahkan garis yang pertama dan yang terakhir ini. Harus sesuai ya. Garis yang terakhir ini kita pindahkan di sini karena terhubung dengan P4-nya. Jadi terhubung dengan P4, garis ini kita pindahkan di P4 ini. Kemiringan harus sesuai. Sesuai ya. Harus sesuai ya. Kita sudah dapat gambar grafisnya. Nah, selanjutnya sudah mendapatkan grafis ini, selanjutnya kita menentukan arah resultan gaya ya. Resultan ini bisa kita dapat dengan garis yang ini, garis hubungan ini dengan garis hubungan ini. Inilah gaya resultannya, pertemuan dari garis ini dan garis ini. Jadi gaya resultan tersebut di sini. Jadi ini dia gaya resultannya. Ini adalah gaya resultan ya. Jadi setelah kita mendapat gaya resultannya, kita akan mencari berapa besar RA dan RB nya. Bagaimana kita bisa mendapatkan besar dari RA RB nya? Kita tarik garis dari ujung ke ujung di sini. Di sini kita akan mendapat berapa beban RA RB nya. Sudah kita tarik garis di sini, kita pindahkan garis ini ke dalam gambar ini.
Yang perlu perhatikan tadi ialah kemiringan garis harus sesuai. Nah ini ialah titik resultannya. Lalu ini ialah beban RA dan ini adalah beban RB, dan selebihnya ialah beban titik resultannya. Ini adalah beban RA dan ini adalah beban RB. Mudahan sampai di sini materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.